بالسر يا سيدي رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المنزل عليه القرآن بل هو حقيقة القرآن وعلى أصحابه وأهل بيته وذريته وورثته أجمعين. نشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ونشهدكم بأن الجنة حق وأن النار حق ونسأل الله أن يختمنا بحسن الخاتمة بشفاعة القرآن الكريم آمين رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Fakir kami diizinkan Allah Ta'ala hadir untuk haflah khatmil Quran. Ini berapa orang nih jumlahnya, Dek? Ini apa bahasa Jawanya pakai wedok? Banat semua ya? Nggak ada perempuan, nggak ada laki-lakinya? Nggak ada ya. Halas otai. Semoga yang berkhatam Allah berkahi zahir dan batinnya. Begitu juga salawat kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma'arafna al-Quran wa ma talawnahu wa ma qara'nahu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun kita yang mampu baca Quran. Maka jazallahu anka ya Sayyidana Muhammad. Tapi tanpa guru mungkinkah baca Quran? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka salam ta'zim saya untuk Abuya Syekh Labib mata'allah fi hayatih. Semoga Allah dengan doa-doanya tadi itu saya iri. Ini tiap hari santri didoain sama beliau. Kami tadi ngambil berkah sanad Sahih Bukhari musalsal bi awaliyah dari sanad guru-guru beliau, terutama Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu kenapa saya jatuh cinta dengan pesantren ini. Ternyata min talamis Abuya Sayyid Muhammad ya. Kalau Abuya Sayyid Muhammad dan beliau ini benar Abuya. Kalau saya ini cuma dikasih gelar guru Abuya. Tapi yang Abuya yang sebenarnya yang di hadapan kita ini beliaulah ya. Tepuk tangan untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina. Bid'ah nggak tepuk tangan? Hah? Tepuk tangan bid'ah nggak? Tepuk tangan tuh nggak ada urusannya sama agama, itu urusannya sama tradisi, uruf. Yang penting jangan tepuk tangan lagi sholat. Ya, kalau lagi sholat gimana Kiai? Batal sholat kita. Taib, ini tabarukan karena khatmul Quran. Walaupun kitab ini sudah banyak kita yang tahu, kitab Tibyan, nanti kita tabarruk beberapa teksnya. Ditulis oleh Maulana al-Imam An-Nawawi. Beliau ini ulama jomblo seumur hidup. Halo para cowok-cowok jomblo. Tapi beliau jomblo ada nilainya. Antum jomblo main handphone tiap hari. Imam Nawawi jangankan nikah, jihad pun untuk jihad fisik nggak sempet, apalagi menikah.
maka karyanya lebih banyak daripada umurnya. Imam diajak perang nggak bisa, saya lagi sibuk ngaji, kata beliau. Diajak ngapain aja, beliau sudah nulis babun nikah, sudah niat nikah tapi nggak sempat nikah. Kalau bab nikah saya harus belajar ke beliau ini. Ya Gus ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika ada orang bertanya, siapakah wali Allah? Jawabannya sederhana, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Susah-susah amat cari wali Allah. Wali itu manusia terbaik di alam semesta. Siapakah mereka? Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Tapi tunggu dulu. Quran ini ada bacaannya, ada fiqhnya, ada ilmu akidahnya, ada ilmu hakikatnya. Jadi bukan berarti saya baca Iqra, baca qiraati, tilawati, terus baca Quran dari awal sampai akhir langsung jadi wali, belum tentu. Itu wali am. Karena wali ini dua, waliyun am, waliyun khas. Wali yang umum itu semua hamba yang mukmin yang cinta Quran. Ada yang khas. Yang khas ini yang dapat nurnya Quran. Yang dapat nurnya Quran. Ketika tadi dibacakan hadis, dibacakan bahwa orang yang baca Quran nanti datang syafaat pada hari kiamat. Tadi beliau berdoa sampai nangis, Allahumma adkhilna al-jannah bi karamatil Quran. Saya mau tanya, ya Allah masukkan kami ya Allah ke surga dengan keramat Quran. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tolong dijawab. Gampang pertanyaannya. Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi Muhammad SAW, terbayang nggak Quran? Kalau ini namanya mushaf. Buku itu mushaf, lembaran. Lembaran itu ciptaan Allah, sedangkan Quran kalam Allah, bukan dicipta. Nurnya Quran diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat yang boleh kasih syafaat siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru beliau kasih izin Nabi Adam. Nabi Ibrahim nggak boleh kasih syafaat umatnya hatta yashfa'uhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih izin. Maka beliau mengatakan anal fatih, akulah sang pembuka syafaat. Hatta itu Nabi Ibrahim baru dapat izin dariku, baru boleh kasih syafaat. Hadis syafaat itu panjang, 2 halaman di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa semua para nabi tidak boleh kasih syafaat kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW. Maka kalau disebut hadis Iqra'ul Quran, hadis Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Quran datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ashabnya. Pembacanya siapa itu? Hakikatul Quran siapa? Hakikatnya Quran itu siapa? Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Ya Ummul Mukminin, Nabi itu perilakunya apa?" Ini hadis sudah masyhur di para kiai. Tapi ternyata hadis ini hadis terlalu terang sehingga orang lupa dengan makna hadis ini yang sebenarnya. Nah, Sayyidatuna Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Kalau akhlaknya Quran, terus beliaunya siapa? Beliaulah ruhul Quran, beliaulah hakikatul Quran. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad al-munazzal alaihi al-Quran.
Mustahil Quran itu dipahami kalau nggak ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang datang itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Siapa yang izinin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu cerita tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya punya dosen dulu di kampus. Apa kata dia? Quran kalian ini kurang Muhammadiyah. Loh, maksudnya apa, Prof? Masa nama Muhammad cuma 4 kali gitu? Oh, ternyata si kiai nggak belajar ilmu asma. Padahal ilmu asma atau nama, itu ilmu paling tua di alam semesta yang diajarkan kepada Sayyidina Adam. Apa ayatnya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan Nabi Adam semua nama. Dia nggak tahu, ini profesor tamatan Timur Tengah. Kita bingung juga, dia di timur mana dia? Mungkin Timur Tengahnya Sumbawa kali. Sono juga ada Timur Tengah. Dia taunya nama Nabi Muhammad itu cuma Muhammad sama Ahmad. Padahal di Sahih Bukhari Nabi sebutkan ana Ahmad, ana Muhammad, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Mahi, ana Aqib. Itu contoh-contoh aja, namaku banyak gitu. Coba dibaca Al-Quran. Yasin. Terusin. Wal Qur'anil Hakim. Yasin. Yasin siapa yang dipanggil? Yasin. Sin itu siapa? Ini bukan ilmu tinggi, ini ilmu biasa. Ada di tafsir Ibnu Katsir. Cuma kita aja nutup-nutupin, apalagi para kiai. Mohon maaf nih kiai. Ilmu kalau sudah dibuka di kitab oleh imam jangan ditutup-tutup lagi, buka terus. Karena sekali ilmu ditutup itu adalah awal qabdul ilmi qabla an tuqbad anta. Ilmu ditutup, kitabnya nggak disyarah, itu awal kematian ilmu sebelum si kiai mati. Jadi nggak ada ceritanya. Saya nggak sepakat dengan orang mengatakan ini ilmu tinggi. Tinggi itu kalau nggak tahu cara jelasinnya. Kalau tahu cara jelasinnya nggak ada yang tinggi, biasa aja. Adakah kitab yang lebih mulia dari Al-Quran? Ada nggak? Kenapa Al-Quran yang lebih tinggi itu kita baca, kita syarah? Tafsir-tafsir biasa kok nggak disyarah? Oh ini ilmu asrar rahasia, nggak boleh dibuka. Kalau nggak boleh dibuka, kenapa ada hadisnya? Kenapa ada riwayatnya? Yasin, Yasin, sin itu ya insan. Siapakah insan di situ? Sayyidina Muhammad SAW. Ada dalam tafsir di kitab Syifa lil Qadiyah. Jadi mohon maaf kalau ada para kiai masih menyembunyikan ilmu, nanti ilmunya disembunyikan sampai masuk kubur. Menurut hemat kami, innallaha la yaqbidul ilma intizaan, kan begitu hadisnya. Allah nggak cabut ilmu intiza tiba-tiba, lakin yaqbidu biqabdil ulama. Allah cabut ilmu dengan dicabutnya ulama. Qabdul awal qabla ayyuqbad ayyaghlikal qitab. Jadi cara ulama mematikan ilmu itu dia tutup kitab, dia nggak mau ngajarin. Maka saya mohon maaf memerangi itu. Kita buka apa kitab yang kata orang tinggi, kita buka kitabnya dan nggak jadi tinggi, biasa aja. Karena indi menurut saya a'lal kitab, a'lal kutub fil alam Al-Quran. Kitab tertinggi di alam semesta Quran. Sedangkan kitab-kitab yang ditulis ulama itu kitab biasa. Makhluk bisa salah. Yang paling tinggi, sepakat ada kitab yang lebih tinggi dari Quran? Kalau ada yang mengatakan lebih tinggi, kafirun mukaffar,
kharaja 'anil millah. Cuma betul kalau kita ngasih senjata, ngasih alat, kita sesuaikan pelan-pelan. Quran untuk ngajarin anak-anak yang dibajarin bacaannya, terjemahannya. Quran untuk remaja mulai naklul ma'ani, maka diajarkanlah tafsir Jalalain. Nanti naik lagi kitabnya, begitulah terus. Taib. Ada yang menuduh para kiai, ulama NU, Aswaja, Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Watan, Al Khairat, Sufi, Tasawuf, bahwa khatmul Quran itu dirayakan bid'ah. Pernah dengar nggak? Acara-acara begini ini kata dia bid'ah. Kebetulan kitab ini sebelum kita bahas-bahas yang serius-serius, beliau menyebutkan beberapa hal mengenai masyru'iyati khatmil Quran, dianjurkan khatam Quran dan mengundang orang. Ini ngundang nggak? Ngundang orang nih kiai. Kita ngundang orang. Nah, kita bacakan pelan-pelan ya. Ini kata Imam Nawawi. Warawa atau waruya bi isnadihi sahihan al-Imam Mujahid. Diriwayatkan dari Imam Mujahid. Mujahid ini imam generasi setelah sahabat Nabi, yaitu setelah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Kanu adalah para sahabat, yajtami'una inda khatmil Quran, mereka berkumpul saat khatam Al-Quran. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang nggak khatam Quran tahun ini langsung dapat berkah cukup dengan mendengarkan khataman tadi. Tadi yang dibaca itu khatam. Kulhu 3 kali, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, lalu dibaca Al-Fatihah, dibaca ayat-ayat yang disebut Sayyidah Ayil Quran, ya, penghulu ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini sunnah ulama salafus saleh, sunnah ajaran ulama terdahulu dari zaman sahabat sampai sekarang. Kalau selesai baca Quran, kumpulin orang. Jadi mengumpulkan orang ketika khatam Quran laisa minal bid'ah, bukanlah bab bid'ah. Maka tempat pesantrenkah, surau, langgar, masjid, jika dihidupkan majelis khatmul Quran, itu tempat pasti diberkahi. Kenapa? Kanu yajtami'una 'inda khatmil Quran yaqulun tanzilur rahmah. Kenapa dulu ulama sahabat tabi'in suka hadir pas khatam Quran? Karena rahmat turun. Dan kenapa guru kita Abah Abuya Labib tadi panjang-panjang doanya? Karena doa ketika khatam Quran kullu mustajab, semuanya mustajab. Dalam hadis Baihaqi disebutkan, kalau engkau khatam 1 kali Quran maka doanya mustajab. Tadi doa diangkat semua ke langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau doa mustajab? Jangan hanya ke kuburan iya, ke orang hidup lebih utama. Saya ini suka ziarah, tapi kalau di suatu kota itu ada ulama atau wali Allah, saya senang datang ke ulama ini. Kenapa? Datang ke ulama tambah ilmu, datang ke kubur tambah kelembutan hati. Jadi kalau hati keras sering-sering dikubur. Jadi kalau ada orang ustadz keras bawaannya, bilang ke dia, ya akhi zur al-kubur, ente datang ke kubur. Tapi jangan sembarang kubur. Kalau orang-orang yang anti ziarah kubur, suruh ziarahnya orang tercinta, orang tua, atau anaknya yang sudah wafat, atau saudaranya sudah wafat. Itu akan ada efek. Nah, ini tips ziarah kubur. Ziarah kubur, kenali siapa yang diziarahin. Jangan orang baca yasin, kita baca yasin. Orang baca Fatihah, kita baca Fatihah.
harus kenal. Maka ustadz-ustadz ahli kuburiyun harus mengisahkan kepada para peziarah, ini loh orang yang kita ziarahi. Tapi kembali ke sini. Kanu yajtami'una inda khatmil Qur'an wa yaquluna tanzilur rahmah. Ulama-ulama sahabat tabi'in, mereka suka hadir di majelis khatam Quran, walaupun cuma beberapa orang. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, itu sahabat-sahabat contoh. Kalau mereka khatam Quran, itu nyembelih domba, nyembelih kambing. Dulu kok domba kambing murah. Kalau di sini kayaknya murah juga ya. Mahal ya. Tapi sate kok enak-enak ya. Jadi mereka setiap kali ada khatam Quran, karena dulu tidak ada yang disebut ma'had, orang khatamnya sendiri-sendiri khatam. Hari ini rumah ini, nanti muter aja. Nah, kita beruntung Bapak Ibu, adik-adik santri, kita beruntung, negeri kita Indonesia itu aktsarul bilad ya, negara terbanyak punya pesantren, punya ma'had Islami, dan negara paling bebas untuk muslim. Coba tadi sampai Pak Kapolsek yang sudah mantan aja masih ngaji ya. Negara-negara muslim yang lain, kita nggak usah sebut satu persatu, itu buat maulid nggak boleh, buat maulid tertutup. Kalau buat maulid apartemen, cari ruang yang kedap suara. Kayaknya di tempat Abuya dulu ngaji juga sulit maulid ya Abuya. Bener ya? Betul Gus. Hatta di negeri yang Sayyidina Muhammad SAW lahir, maulid sulit. Khataman rame-rame begini, tiba-tiba datang askar tuh, bubarin. Cuma sayangnya umat Islam di negeri ini kurang bersyukur. Karena kurang bersyukur, kurang bahagia. Islamnya kuat sebenarnya, tapi karena kurang disyukuri terasanya lemah. Ini kayaknya udah mulai dekat-dekat hujan lagi nih. Nah, ini. Apa kata Humaid al-A'raj? Jadi kenapa doa panjang-panjang kalau khatam Quran? Kata beliau, man qara al-Quran thumma da'a. Siapa yang khatam Quran lalu dia berdoa, ammana ala du'ahi arba'atu alaf malak. Mengaminkan doa orang khataman arba'atu alaf malak. Terjemahin, arba'atu alaf, 4.000 malak, malaikat. Dikit apa banyak? Ini yang hadir berapa nih? Ada 4.000? Ada. Oh, kalah menjumlah malaikat. Itu malaikat 4.000 cuma mengaminkan. Maka tadi kita bergetar, walaupun tadi mungkin gak paham bahasa Arab sebagian, pasti merasakan getarannya. Jadi sering-sering hadir di majelis khatam Quran. Jangan hanya majelis kuburiyun ya. Kita Quran juga kita kencengin. Maka saya senang kalau diundang orang, ada yang khatam Quran, tetangga kita datang kalau kita lagi nggak kemana-mana ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena Anas bin Malik idza khatama al-Quran jama'ah lahu wa da'a. Ada seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, ini khodamnya Nabi 10 tahun. 10 tahun khidmat ke Nabi SAW. Tadi saya tanya Mas Rizky, Mas Kamaluddin ya. Tadi Mas Rizky yang saya tanya, udah berapa tahun khidmat ke Abuya? Belum lama, dari 2006. 2006 udah berapa tahun Bapak Ibu? 2006 sampai sekarang. Masya Allah. Lama berdikit tuh. Sayyidina Anas
khidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW hatta tufya, hatta qubida wa taqala ila rafiqil a'la, sampai baginda SAW diangkat. 10 tahun. Awal Nabi masuk Madinah, diantar oleh ibunya untuk jadi santri plus jadi khadam. Wahai Rasulullah, ini anakku Anas berkhidmat kepadamu, karena masih keluarga jauh. Maka berkhidmatlah Sayyidina Anas, tidak digaji. Tidak di, orang khidmat nggak digaji. Kalau orang khidmat minta digaji, itu namanya kerja. Kalau khidmat ingin dapat rahmat, ghayatul khidmah husul al-rahmah. Makanya nggak perlu gaji. Tapi tenang, Ummu Sulaim ibunda Anas, setelah 10 tahun Sayyidina Anas khidmat, datang, wahai Rasulullah, anakku khidmat kepada engkau, kami nggak minta apa-apa, cuma minta doa. Cuma minta doa. Apa doa Nabi SAW? Allahumma ighfir, Allah maghfir li Anas, ampuni Anas, wa akthir malahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. 4 aja. Ini gaji dunia akhirat, doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ighfirhu, ampuni Anas. Ada gaji yang bisa mengampuni dosa? Pak polisi, Pak tentara, gaji bisa menghapus dosa nggak? Atau nambah dosa? Ini gajinya Anas nggak ada, langsung gajinya diampuni. Kalau diampuni pasti masuk. Maka di riwayat itu ada 2 versi, satu ditambahkan wa adkhilhul jannah, satu lagi tidak. Wa asahuhu bila ziyadah. Yang paling sahih tanpa tambahan, karena ampunan pasti surga. Yang kedua, ini yang paling menarik, aktsir malahu wa auladahu. Jangan salah baca, bukan aktsir azwajahu. Tapi kalau sudah aktsir auladahu, pasti aktsir, sudah paham tuh. Itu ilmu para masyayikh. Ya Allah, banyakkan hartanya, keturunannya. Kata Sayyidina Anas, aksaruna akramuna aktsaruhum azwajan wa auladan. Orang paling mulia di zaman kami yang paling banyak pasangannya dan anaknya. Cuma zaman sudah berubah, banyak yang nentang sekarang sunnah itu ya. Taib, itu 3 ditambah di riwayat terakhir, ya Allah masukkan dia ke surga. Saya mau tanya, kalau Nabi berdoa mustajab tidak? Mustajab? Jadi kalau Nabi ngomong ya Allah banyakkan harta Anas, jadi kaya gak Anas? Naam, asbaha Anas minal athriya aghniya. Sayyidina Anas meninggal Sayyidina Nabi SAW, beliau kemudian menjadi orang yang sangat kaya. Banyakin anaknya, maka beliau bukan cari istri, dicari oleh calon istri. Sayyidina Anas, kenapa? Jangankan cewek, cowok aja cari beliau. Ini bukan hombreng ya, bukan jeruk, bukan. Sayyidina Thabit al-Bunani, ini seorang tabi'in wali kutub, teman Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, murid Sayyidina Anas, datang ke beliau terus ngomong, wahai Sayyidina Anas, manakah tangan yang dulu memegang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini jangankan perempuan, laki-laki ingin megang beliau. Apa kata Sayyidina Thabit? Wahai Anas, manakah tangan yang dulu memegang Rasulullah, salaman dengan Rasulullah, yang membawakan makanan untuk Rasulullah? Kata Sayyidina Anas, ini tangan saya. Ngomong lagi, wahai Sayyidina Anas, izinkan bibir hinaku mendapat keberkahan dari tangan muliamu. Makanya para masyayikh
itu punya hadis musalsal namanya bil musafahah. Benar Pak Kiai? Hadis musafahah, bermusafahah dengan guru, sebagaimana dulu juga musafahah bersalaman dengan gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, man safahani dakhalal jannah. Siapa yang salaman dengan Nabi Muhammad SAW, musafahah, pasti masuk surga. Nanti jangan lupa, santri-santri mau khatam, mau tamat, minta hadis musasal bil musafahah kepada beliau. Tapi alhamdulillah ananda beliau juga ahli sanad juga nih ya. Jadi bisa lewat anaknya, bisa lewat beliau. Lebih afdol lewat yang sepuh dulu, yang senior dulu. Itu adab kami ya. Jangan lupa ya santri-santri, kalau perempuan nanti urusan Pak Kiai caranya gimana supaya nyambung tangan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Sabit? Izinkan aku tidak hanya bersalaman, mencium tangan yang dulu memegang Rasulullah SAW. Itu baru satu tangan. Sabit mau besok datang lagi. Apa kata Sayyidina Sabit? Wahai Sayyidina Anas, manakah dulu mata yang memandang makhluk paling mulia di alam semesta, baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Sayyidina Anas, ini anak nih ada maunya lagi nih. Ya sudah, ini haza ya waladi, ini wahai ananda. Apa kata Sayyidina Sabit? Wahai guruku Anas, izinkan muridmu yang hina ini mengecup mata yang dulu memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kemudian diizinkan mengecup. Ya cuma kalau kita kan nggak sopan ya. Tapi kalau orang sudah jazbah, sudah rindu, nggak bisa diapa-apain. Ya. Tapi itu jangan lakukan ke saya ya. Saya nggak pantas. Yang pantas guru-guru kita. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Itu batinul Quran. Dalilnya apa? Sayyidina Jibril tercipta dari nur siapa? Ketika Sayyidina Muhammad SAW diperintah oleh Sayyidina Jibril, ya Muhammad ikra. Benar? Ikra. Tadi itu dibaca oleh saudara beliau nih, yang berakhiran mbak semua. Ya bagi ya. Apa perintah Sayyidina Jibril? Ya Muhammad ikra. Hai Muhammad baca. Berarti Sayyidina Jibril mengasumsikan bahwa Quran sudah ada di qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilupakan banyak orang. Ya Muhammad ikra. Bukan Sayyidina Jibril yang baca duluan. Perintahnya ikra. Apa jawaban beliau? Ma'ana biqari. Seandainya Sayyidina Jibril membacakan ayatnya huruf per huruf, Nabi Yuna Muhammad SAW nggak perlu bertanya ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Apa yang saya bisa baca? Ma'ana, tidaklah aku mampu membaca. Qari dalam bahasa Arab lama bisa berarti hafiz, jami'. Jadi Quran makna lainnya adalah kata Imam Zujjaj al-jam'u. Jadi ma'ana biqari, ma'ana bijami'il Quran, bisa begitu artinya. Maka didekap lagi. Oh ternyata nur Sayyidina Muhammad ketika Allah terbitkan pada tubuh Muhammad bin Abdullah, itu ada yang disebut kelupaan rohani, amnesia rohani. Aslinya ada, maka didekap oleh beliau. Ketika didekap, sesak napas. Orang kalau sudah sesak napas, semua ilmunya keluar. Pernah rep-repan Bapak Ibu? Pernah rep-repan. Kalau enggak naik pesawat, terus pesawatnya turbulen, nanti sesak napas semua. Nanti semua nama Tuhan akan keluar. Sudah pernah begitu belum? Ada yang Tuhannya Allah, disebut Allah. Ada Tuhannya Yesus, disebut Yesus. Ada yang Tuhannya duit, ya Allah duitku di bank. Tergantung Tuhan dia siapa. Ada yang Tuhannya pasangannya, anaknya. Itu yang disebut ketika dia sesak nafas.
lain dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika didekap, yang pertama belum, yang kedua belum, yang ketiga kebuka, baru beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra secara harfiah tadi kumpulkanlah, bacalah. Nah, ini juga yang dilupakan banyak para dai, mohon maaf para kiai. Kita hanya baca tapi tidak menyelami makna. Apa lafaznya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata bi di situ bukanlah untuk pemahaman terjemahan kita, bacalah dengan untuk ma'iyah, tapi bi di situ taukid. Bacalah benar-benar dengan nama Tuhanmu, atau hilangkan dengannya, tapi cukup diterjemahkan benar-benar nama Rabbmu. Iqra bismi rabbi. Bacalah benar-benar, bacalah dengan sungguh-sungguh nama Rabbmu. Nama Tuhan kita siapa? Siapa nama Tuhan kita? Benar. Maka Sayyidina Nabi SAW menzikirkan itu selama beberapa bulan. Baru turun surat kedua, Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Jadi apa yang dizikirkan Nabi? Allah. Allah. Jadi ketika dulu saya punya mahasiswa, ini ada mahasiswanya satu nih ya, Hakim namanya. Ente orang Tegal apa Brebes? Hah? Di mana tuh? Oh, Bumiayu. Dulu ini santri Quran PTIQ. Saya ngajar dulu di PTIQ, sekarang ngajar di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Khusus untuk perempuan juga. Silakan kalau tamat ke sana ya. Waktu kita mengajarkan kitab Imam Ghazali, ada satu bab tentang zikrullah, kitab Kimia Us-Sa'adah. Ketika sampai di bab zikrullah, saya katakan, kalian ambil talqin zikir ya, pada ketakutan, tar Quran saya gimana tat? Ternyata ahlul Quran membenturkan zikir dengan Quran. Ini kesalahan fatal. Sejak kapan zikir bertentangan dengan Quran? Halo adik-adik, dengerin. Kalau ada orang nanya, lebih mulia zikir atau Quran? Itu jawabnya gimana? Lebih mulia zikir apa Quran? Jawabnya gimana? Ada ayat apa enggak? Shad wal Qur'ani dzikr. Shad, ini rahasia Allah. Demi Quran yang memiliki zikr, peringatan. Mungkinkah ada zikir tanpa ada Quran? Mungkin enggak? Perintah zikir ketemunya di Quran atau ketemunya di Bible? Ketemunya di mana? Di buku novel. Di Quran. Dan perintah zikir di Quran itu ratusan. Maka jika ada orang belajar zikir, belajar tarekat, belajar tasawuf, itu bukan meninggalkan Quran. Justru itulah yang disebut tasabbut, ta'ahud bil Quran. Kebanyakan kita ta'ahud bil Quran, memegang Quran itu cuma takrir masuk. Itu ta'ahud dengan zahirul Quran. Batinul Quran itu adalah zikirnya. Kalau zikir sudah lancar, baca Quran jadi zikir yang mutlak. Tapi kalau belum lancar, maka orang baca Quran masih dipertentangkannya dengan zikir. Udah 10:30, mau lanjut atau udah? Beneran? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para santri, para hadirin, ketika tadi ada doa
Allahumma arhamna bil Quran. Kebanyakan orang membayangkan, ya Allah rahmati aku dengan Quran, yang terbayang adalah mushaf. Apa yang terbayang? Benar gak? Allah marhamna bil Quran, yang terbayang mushaf kan? Benar. Buku itu tulisan tentang Quran. Irhamna bil Quran, Quran itu di mana hakikatnya? Ada di qalbu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika orang berdoa Allah marhamna bil Quran, itu juga bermakna Allah marhamna biman unzila alaihil Quran. Kenapa? Di Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hakikat rahmat alam semesta itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kalau orang mengatakan rahmati kami, itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Untuk mendekat ke Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak jalannya. Ada yang sholawat, ada hadisnya. Ya. Siapa yang bersolawat kepadaku, man aktsara salata alayya, siapa yang banyak salat kepadaku, kana dia aqraban nas manzilatan, dia paling dekat. Ini salah satu cara dekat ke Nabi SAW. Yang kedua, iqra'ul Quran. Tapi iqra'ul Quran ini berbahaya kalau tidak dengan adab dan kaifiatnya. Bapak Ibu masih ingat kisah Sayyidina Ali? Sayyidina Ali dibunuh oleh hafizul Quran. Yang suka ngebom itu baca ayat loh. Apa ayat yang dibaca? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Makanya Pak polisi, Pak tentara ini target mereka ini. Siapa yang tidak berhukum hukum Allah, maka dia kafir. Gimana Pak? Jangan takut Pak ya. Penegak hukum di negeri ini dituduh zindik, tauhid. Tapi yang lebih parah, ada orang Wahabi di Indonesia menyebut guru beliau Abu Ya Said Muhammad tauhid. Ya. Kenapa? Karena beliau dipanggil dengan sebutan Sayyid Muhammad. Apa kata mereka? As-Sayyid Allah. Hadis rawahu Imam Fulan anin Nabi. Pas kita cek hadis dhaif. Jadi mereka melarang menyebut zuriat Rasulullah SAW dengan sebutan Sayyid. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini sebut Sayyid Muhammad, Habib nggak masalah sama mereka. Kalau disebut Sayyid itu dianggap syirik. Maka datanglah si ustadz ini ngomong di ceramahnya bahwa Ustadz Fulan mengambil ilmu dari kitab Tauhid Mekah, yaitu dia nggak sebut Sayyid, Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya yakin dulu Abah Labib ini hadir saat Ibnu Mani' mengkafirkan beliau. Ada bukunya Pak Kiai, ada bukunya. Qira'ata? Ya. Itu gilanya mereka mengkafirkan dan menganggap ulama itu berhala, salah paham ya. Kesalahpahaman baca Quran, dibaca Quran tapi salah paham, itu juga berbahaya. Itulah kenapa al-isnad minad din. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Bersanad, apa arti sanad? Berguru yang gurunya punya silsilah ilmu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu minad din, itu separuh agama. Hari ini ada ustadz, kalau dia dikritik dianggap menentang agama. Jadi dia menganggap diri dia itu agama. Mengkritisi dia berarti mengkritisi Islam. Dia nggak bisa membedakan Muslim dengan Islam.
Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, apa beda Muslim dengan Islam? Muslim orangnya, kalau Islam, kalau kita rusak, Islam rusak nggak? Kalau kita hina, Islam hina nggak? Jadi kalau kita buat masalah di muka bumi, Islam nggak pernah rusak, Muslim rusak. Jadi jangan kemudian menjadikan diri kita ini mewakili Islam. Kita ini sedang belajar untuk memahami Islam, udah gitu aja. Ini ada ustadz ngancam jemaahnya, kamu hina saya, hina Islam. Waduh, Islam itu indallah, innad dina indallah al-Islam. Indallah itu satu makom yang tinggi di sisi Allah. Yang di sisi Allah itu di Quran cuma berapa? Satu al-Islam, yang kedua syuhada. Bal ahyaun inda rabbihim. Maka syuhada itu kedekatannya kepada Allah itu disebut kedekatan indiyah. Indah, di sisi. Itu mereka baru dekat. Yang kedua, innad dina indallahil Islam. Jadi bedakan kita Muslim sedang berusaha mencapai hakikat Islam, kita bukanlah Islam, kita cuma Muslim, orang yang berusaha untuk menundukkan dirinya untuk ajaran Islam. Cuma kalau orang tidak berguru, dia tidak bisa membedakan antara agama Allah dengan sikap beragama kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita salah faham, yang salah Islam atau Muslim? Oke. Kalau umat Indonesia, umat Islam Indonesia mundur, Islamnya mundur nggak? Enggak, Islam tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau Muslim mungkin, karena dia tidak ngambil ruh Islamnya, maka dia tidak ya'lu. Semakin jauh bukan ya'lu, malah yang lain yang lebih tinggi dari kita. Cara untuk membangkitkan Islam itu cuma satu menurut saya, al-isnad minaddin, bersanad, hidupkan kembali tradisi berguru bersanad. Nah, bersanad ini ada banyak, ada sanad ilmu zahir, ada ilmu yang tidak zahir, ada sanad berkat ngambil barokah, ada sanad fikrah. Misalnya ini kan ada Pak Ketua ya, NU Muhammadiyah misalnya, itu fikrah, dia berguru kepada dosen, itu fikrah, pemikiran. Yang mahal adalah bersanad kepada kiai. Makanya kiai itu boleh disebut dengan murabbir ruh, mursyid, syekh. Kenapa? Karena beliau itu mentarbiyah ruh, sebagaimana beliau dulu ditarbiyah oleh gurunya, gurunya oleh gurunya, gurunya oleh gurunya, seperti itu lebih kurang. Nah, kalau orang nggak pernah berguru, apa yang terjadi? Gus, kalau kita pinter, ngerasanya yang pinter siapa? Guru. Kalau kita faham satu bab, apa kata kita? Ini berkat guruku. Tapi kalau orang nggak punya guru, coba nanti baca buku di rumah sendiri, paham buku, apa kata kita di hati? Emang saya pinter ya. Nah, ada ungkapan dalam teks ilmu hadis, la yu'khazul ilm an suhufi walal Qur'an an mushafi. Nih dengerin, tidak boleh, la yu'khazul ilmu, tidak boleh ambil ilmu an suhufi. Apa arti suhufi? Orang yang baca lembaran kertas itu dulu. Kalau sekarang la yu'khazul ilm an googliyin wala youtubiyin wala tiktokiyin. Ya bener ya, ini punya Instagram nggak? Punya TikTok juga? TikTokin kepalanya nanti ya. Sekarang itu orang banyak bergurunya nggak mau datang langsung, maunya cuma lewat
Alam YouTube, benar gak? Tadi kami baca satu hadis dengan beliau, bukan satu hadis, satu kitab, satu bab. Sahih Bukhari, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu hafal hadis ini? Hafal nggak hadis innamal a'malu binniyat? Coba baca, innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Sesungguhnya amal binniyat. Bi di situ bisa lil iqtiran, bersamaan dengan niat. Itu hadis didapat oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan orang yang tinggal di Mekah, di Madinah, tinggalnya di Uzbek, nama kotanya adalah Bukhara. Alhamdulillah Allah izinkan saya ziarah ke beliau dan terasa kayak hidup. Jadi kita ziarah itu kayak beliau hidup. Mungkin orang sebut halu, terserah. Ini pengalaman rohani. Sebagai tahaddus bin ni'mah, tanda syukur kepada Allah, kita boleh ceritakan supaya orang mau ziarah. Ziarah ke Imam Bukhari, saya di sana dan teman-teman baca hadis innamal a'malu binniyat. Di situ kita terharu. Kenapa? Ternyata Imam Bukhari dapat hadis ini bukan di Uzbek. Uzbek ini Rusia dulu, sekarang negara sendiri. Beliau melakukan perjalanan dari Bukhara ke kota Mekah seperti dari Banyuwangi ke Jakarta. Lewat, Brebes lewat. Kurang jauh. Pakai apa? Ada kereta api nggak zaman itu? Beliau ini lahir tahun 194, wafat tahun 256. Sekarang tahun berapa? 1444. Nggak hafal ya, hafalnya Masehi ya. Selamat Hari Raya, Tahun Baru gitu ya. Nggak hafal. Hijriahnya nggak hafal. 14 berapa sekarang? 1440. Imam Bukhari ke Mekah, dia belum sampai umur 20 tahun. Sekitar umur 15 tahun. Tahun 194 lahir, umur 15 tahun, umur berapa tuh? Tahun berapa? 194 tambahin 15, berapa? Pusing gak? Hah? 209. Tahun sekitar 209 beliau pergi ke Mekah. Bertemulah, cari guru. Siapa yang dicari? Dia mencari murid tertua Imam Syafi'i yang masih hidup di Mekah. Ini cara ulama dulu. Jadi cari ke kota tertentu murid Imam Syafi'i yang masih hidup. Namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Siapa namanya Bapak Ibu? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dikenal dengan Al-Humaidi. Ini dulu yang tukang bawa kitab Imam Syafi'i kemana-mana. Imam Syafi'i itu dulu sering ngaji ke orang sudah tua namanya Sufyan bin Uyainah. Setiap kali ketemu yang diajak adalah anak muda ini dimana Humaidi, tukang bawa kitab. Berkah khidmat kepada Imam Syafi'i, meninggal gurunya, orang datang kepada dia. Dia yang jadi guru. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i di Baghdad, apa kata beliau? Al-Humaidi imamuna syaikhuna. Humaidi itu guru kita, imam kita itu. Dan beliau nulis kitab judulnya Al-Musnad, tapi jarang orang yang tahu kitabnya. Saya tanya lagi Bapak Ibu, siapa nama guru Imam Bukhari tadi? Al-Humaidi. Beneran nih? Al-Jumaidi apa Al-Humaidi? Al-Humaidi. Itu di mana? Di Brebes pada Mekah. Imam Bukhari nggak pakai kereta, nggak pakai mobil, nggak pakai motor, pakai onta dari Uzbek ke Mekah, cuma mau dengar hadis innamal a'malu binniyat.
Maka sekarang nggak ada ceritanya malas-malas ngaji. Jadi kalau Abah Labib buat majelis di sini, ayo kita ramaikan. Anak kita kalau masih ada yang belum nyantri, santriin di sini. Beliau dulu nyantri berapa tahun? Abah dulu di Mekah 8 tahun di Mekah. Antum Kim, ente pernah ke Mekah nggak? Belum ya. Orang kalau ke Mekah biasanya ngapain? Umroh, bener ya? Tapi kalau beliau nggak hanya umroh, nyari ilmu. Orang kalau cuma umroh, pulang-pulang nggak jadi ulama. Bener nggak? Coba umroh 100 kali, pulang jadi ulama nggak? Sayyidina Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, ketika tahun Fathu Mekah, Mekah dibuka, beliau nggak umroh. 2 minggu di Mekah nggak umroh sama sekali. Apa yang beliau lakukan? Beliau silaturahim, menenangkan penduduk Mekah bahwa beliau tidak sedang perang di Mekah. Jadi ke Mekah itu jangan hanya mikirin umroh, karena banyak hari ini orang ke Mekah itu nafsu umroh, bukan ingin melakukan yang Nabi buat. Dan banyak hari ini ibu-ibu nih, bapak-bapak udah bayar mahal, terus ngomel-ngomel dapat hotel biasa. Dia lupa Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah berani tinggal dalam wilayah tanah haram. Apa kata Sayyidina Abdullah? Saya khawatir salah adab di Mekah. Jadi beliau kalau buang air besar, atau kecuali buang air kecil, cari tempat yang aman. Tapi kalau ingin tiduran, itu nggak berani ngarahin kaki ke kiblat. Ini kita sekarang setiap kali Jumat, bapak-bapak setiap Jumat kakinya udah lurus ke kiblat. Kita maklumi sih, mungkin udah tua, cuma udah tua nggak tahu adab. Tapi mau negur kan gak enak, Pak. Sayyidina Abdullah bin Umar buat kemah di belakang Masjid Ji'ranah, Masjid Sayyidatuna Aisyah. Agak berjarak dikit dia buat kemah di situ. Didatangin murid-muridnya, ya Sayyidina Abdullah, ada apa dengan engkau? Engkau kan sahabat Nabi. Jawaban beliau, saya khawatir jika ada di tanah haram melakukan kesalahan kecil tapi dipandang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kan jadi tren ya. Nah, ini adab-adab mereka. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, karena tidak bersanad, orang hari ini berilmu tanpa adab. Karena dapat ilmunya mudah. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, yang saya buka di kajian-kajian kitab yang ada di YouTube itu baru kulit-kulitnya. Jadi itu bukan kajian-kajian tinggi, itu kajian biasa. Kalau ingin kajian yang luar biasa, carilah guru, carilah mursyid, carilah kiai, ambil ilmu dari mereka. Salah satunya masukkan anak ke dalam pesantren. Insya Allah. Saya walaupun guru ngaji, bisa ngajar juga, kita juga ngajar di pesantren, itu nggak bisa didik anak, nggak bisa. Mesti diserahkan kepada guru yang lain. Walaupun sarjana S1, S2, S3, S berapa lagi? Kalau urusan anak kita bakal emosi. Dan inilah saksi selama 2 tahun Allah kasih unjuk kepada kita semua. Ibu-ibu yang nggak pernah kuliah pendidikan tiba-tiba jadi guru, bener nggak? Setiap hari marah, bener nggak? Marahin anak. Karena seni jadi guru itu seni yang tidak mudah didapat. Dan itulah khususiyah khasais para muallim di pesantren. Maka saya sampaikan sebagai kalam terakhir, semoga tidak terakhir selama-lamanya, kalau ada guru kita atau guru anak kita agak kasar, kita harus relakan. Jangan kemudian dipolisikan. Ini Pak Polisi, kalau ada wali santri mengadukan
guru dari santrinya, anaknya, itu nggak usah diterima. Kumpulin, diislahin aja, nggak usah diproses. Itu tanda kalau kita cuma mendidik anak tapi nggak didik orang tua. Semoga nanti Abah punya waktu ngajarin tidak hanya anak-anaknya, tapi juga ngajarin orang tua. Mau nggak Bapak Ibu diajarin beliau? Mau ya? Semoga beliau nanti ada waktu sekali sebulan, mau? Ya, minimal orang tua juga harus dididik. Bapak Ibu yang muliakan Allah, al-isnad minad din, bersanad bagian dari agama, karena dalam bersanad ada ruh, ada adab, ada keberkahan. Semoga guru-guru kita diberkahi, semua masyayikh kita Allah berikan kelapangan hidupnya di dunia dan akhirat. Semoga semua para mu'alim, semua orang-orang yang berkhidmat untuk agama ini Allah berikan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ila jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' warasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama al-amilin wal awliya al-arifin wal muhibbin wat tullab wat talamiz wal masyayikh wal waqifin wal mutasaddiqin wa jami' al-ummah al-islamiyah fi masharikil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syaratul waladhdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga santri-santri sukses dunia akhirat. Tidak usah takut jomblo, karena rezeki menikah itu sudah Allah takdirkan. Salam dari saya semua. Lanjutkan ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami